Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Ibu dosen suci, teman-teman seperjuangan, mohon izin menyampaikan analisis jurnal HNP. Untuk analisis jurnal yang pertama, implementasi teknik relaksasi Besson pada pasien HNP hernia nukleus purpose dengan masalah keperawatan nyeri akut di RSUD Haji Kusnadi Bondowoso. Peneliti Adya Regita Cahyaningrum Dian Ratna Elmah Puhro tahun 2024. Untuk populasinya, pasien yang mengalami nyeri akut di RSUD Haji Kusnadi Bondowoso, untuk sampelnya 2 klien dengan usia 70 tahun berjenis kelamin laki-laki dengan agama Islam, dan klien kedua berusia 50 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam dilakukan pada tanggal 13 sampai 15 Februari 2023 dan tanggal 20 sampai 22 Februari 2023. Untuk intervention, pada penelitian ini, intervensi yang diberikan adalah dengan 2 pasien nyeri akut dengan melakukan implementasi berupa terapi relaksasi Besson, merupakan teknik yang melibatkan keyakinan yang mengakibatkan penurunan konsumsi oksigen pada tubuh dan otot-otot menjadi rileks, sehingga menimbulkan rasa ketegangan dan kenyamanan pada pasien. Diberikan terapi 3 kali dalam seminggu dan ditemukan skala nyeri menurun. Untuk compression, klien kedua TNL dengan usia 53 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam. Untuk outcome, berdasarkan hasil review artikel menyebutkan dari 2 pasien yang dilakukan terapi Besson secara bertahap seminggu 3 kali akan menunjukkan penurunan skala nyeri pada kedua klien. Evaluasi dan kedua klien dengan keluhan nyeri akut selama 3 hari terlihat pada klien yang pertama teratasi sebagian di hari kedua, dan pada klien yang kedua terlihat pada hari ketiga. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan letak nyeri pada kedua klien, yaitu klien kedua dengan skala nyeri 6 dan masih merasakan nyeri yang hebat dikarenakan karena baru mengalami HNP. Kesimpulan, pasien yang mengalami HNP membutuhkan perhatian lebih dari orang sekitarnya. Bentuk perhatian yang diberikan merupakan terapi non-farmakologis, yaitu terapi relaksasi Besson untuk melatih teknik pernafasan dan otot menjadi rileks. Untuk tem artikel terbit tahun 2023. Untuk kekurangannya, hanya ada 2 responden dalam penelitian. Untuk kelebihannya, tata laksana pemberian terapi Besson pada nyeri HNP untuk mengurangi nyeri. Lanjut. Untuk jurnal yang kedua, Increase Hemoglobin and Home in Top MS Analysis Include Toxic and Promoted Degeneration Hernia Nukleus Purpose. Populasinya responden dengan LDH. Untuk sampelnya pasien dengan LDH 3 pada 1 pasien, L3 pada 5 pasien, L4 pada 9 pasien, dan L5 pada 1 pasien. Untuk intervention, pada penelitian ini, intervensi yang diberikan adalah dengan pengambilan sampel pada pasien dengan melakukan uji menggunakan asam sinepsis digunakan untuk metrik analisis HB, dan asam hidrobenzoat digunakan sebagai metrik untuk analisis HEM. Untuk analisis HB, spektrum dikumpulkan oleh Maldito menggunakan Simhasu Bitsut yang dilengkapi dengan detektor massa tinggi.
Untuk compression tidak ada compression pembanding. Tapi mau kasih dulu. Untuk outcome berdasarkan hasil review artikel 13 sampel hernia nukleus pulpus dan 9 sampel nukleus tidak mengalami hernia analisis dengan detektor tinggi. Spektrum menunjukkan sinyal hemoglobin meningkat sehingga berfungsi sebagai prediktor vaskulitis pada hernia. Analisis relevansi klinis menunjukkan bahwa intensitas puncak HB dan HM terkait klasifikasi pada hernia pulpus secara mekanisme terjadi penurunan regulasi kadar gluteon piroksidan. Kadar zat besi juga meningkatkan hernia nukleus pulpus dibanding dengan pada hernia nukleus pulpus tidak mengalami hernia. Selain itu, pengukuran massa yang akurat mengkonfirmasi bahwa kadar metabolit berhubungan dengan ferotopsi signifikan sehingga hernia menunjukkan bahwa bagian jaringan mengalami hernia lingkungan prooksidan. Selain itu, ferropsirosis HEM telah diverifikasi pada sel nukleus mekanisme mungkin terkait dengan jalur. Untuk Time artikel terbit di tahun 2021. Lanjut. Kekurangannya sampel yang digunakan spesifik sehingga tidak semua responden bisa. Untuk kelebihan, topik ini sangat relevan dengan pembahasan terkait HNP. Untuk jurnal yang ketiga, Investigation of Markov Populated is Hernia Nucleus Pulpus Interface Herniation. Untuk populasi 112 pasien dengan LDH diantaranya 10 menjalani permidian MRI, untuk 18 tidak hadir, tidak lanjut, dan 5 dikeluarkan karena sampel parafin berkualitas rendah. Untuk sampel sebanyak 79 pasien dengan LDH dimasukkan ke dalam penelitian ini. Untuk intervention, pada penelitian ini, intervensi dengan pengambilan sampel 70 sampel dikumpulkan dari 53 pria dan 26 pasien wanita. Untuk compression tidak ada intervensi yang menjadi compression. Lanjut, Mas. Untuk outcome berdasarkan hasil review artikel ditemukan ekspresi positif ananda polarisasi makrofag seperti terkait di pro dan anti-inflamasi LDH. Temuan ini dapat membantu mencapai hasil yang lebih baik, pemahaman tentang perubahan patofisiologis dan mengeksplorasi intervensi baru untuk meningkatkan hasil klinis LDH setelah operasi. Untuk Time artikel terbit tahun 2022. Untuk kekurangannya, tidak ada kelompok pembanding. Untuk kelebihannya, topik ini sangat relevan dengan topik terkini. Lanjut. Untuk jurnal yang keempat, hubungan intensitas nyeri dengan kualitas tidur. Studi pada penderita hernia ini, populasinya responden tidak memiliki balita dan sampelnya 25 responden dengan hernia nukleus pulpus lumbal. Lanjut. Untuk intervensinya, pada peneliti ini, intervensi yang diberikan adalah menggunakan responden pada penelitian berjumlah 25 orang yang merupakan pasien hernia nukleus. Kuesioner ini dibandingkan dengan melakukan monitoring ketika responden mengisi kuesioner untuk mencegah responden mengisi kuesioner tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk compression, tidak ada intervensi yang menjadi compression. Lanjut.
Untuk outcome, berdasarkan hasil review artikel, responden penelitian didominasi oleh responden yang mengalami intensitas nyeri berat dan sedang, yaitu untuk 44% dari seluruh responden. Untuk time artikel tahun untuk time artikel untuk kekurangannya tidak ada kelompok pembanding. Untuk kelebihannya, topik ini berguna untuk diterapkan pada pasien untuk mengurangi intensitas skala nyeri. Terima kasih. Demikian presentasi dari analisis jurnal HNP. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya cek dulu rekamannya nih Bapak Ibu. J Pak, J. Dengan pengetahuan perawatan dasar kan saya akan mempresentasikan makalah Nisa jurnal TB baru. Next sini. Resume jurnal nasional efektif ini adalah efektivitas batuk efektif pada penderita tuberkulosis paru. Jenis penelitian adalah penelitian, kemudian penelitian jurnal Santi Ningsih dan Dewi Novitasari 2023. Kemudian latar belakang paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis menyerang saluran pernapasan bawah area bronkitis sehingga alkohol dikeluarkan melalui cairan tenggorokan dan paru atau droplet penderita. Kemudian penelitian adalah mendeskripsikan aturan perawatan dari tahap pengkajian hingga evaluasi keperawatan tentang batuk efektif pada pasien paru. Kemudian dengan kasus defisit yaitu dengan pengumpulan data menggunakan dokumen pada rekan medis, wawancara dengan pendekatan pola fungsional Henderson pada responden dan keluarga, observasi dan pemeriksaan fisik yang dilakukan selama 3 hari hingga 4 hari. Kemudian hasil penelitian, hasil evaluasi dari terakhir pada responden yaitu keluhan sesak kurang dan skretnya yang mudah dikeluarkan. Sedang respon subjektif respon tampak tenang dengan RR 24 kali per menit dan SPO2 96%. Kemudian kesimpulan, kemudian asuransi perawatan pasien paru dengan intervensi mandiri perawat. Batuk efektif dapat meningkatkan saturasi oksigen dari 90% menjadi 96%. Kemudian RR awalnya 31 kali per menit menjadi 26 kali per menit, dan indikator luaran batuk efektif yang awalnya cukup menurun dari skala 2 menjadi cukup meningkat skala 4. Kemudian analisis jurnal problem populasi simple, jumlah 1 orang, kemudian berusia dewasa jenis kelamin laki-laki yang telah dirawat lebih dari 20 jam. Kemudian intervensi manajemen jalan nafas. Untuk outcome-nya, hasil evaluasi terakhir pada responden yaitu keluhan sesak nafas kurang dan skretnya mudah dikeluarkan. Sedangkan respon objektif, responden tambah tenang dengan RR 24 kali per menit dan SPO2 96%. Kemudian dilakukan penelitian dari pengkajian hingga evaluasi untuk batuk efektif selama 3 kali 24 jam. Kelebihan dari
Analisa ini adalah satu tujuan penelitian sudah sesuai dengan jurnal, kemudian kedua adalah pembahasan tidak sesuai dengan jurnal. Kemudian resume jurnal nasional, yang kedua adalah efektivitas pemberian oksigen pada posisi semipolar dan polar terhadap perubahan saturasi pada pasien tuberkulosis di UGD RSUD Cilengsi. Kemudian jenis penelitian adalah eksperimen, kemudian penelitian jurnal adalah Gus Suhendar dan Sehari tahun 2022. Kemudian latar belakang baru adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri mikrobakter tuberkulosis yang dapat menular melalui percikan darah pada percikan tindakan. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektifan pemberian oksigen posisi semipolar dan polar terhadap perubahan saturasi pada pasien tuberkulosis di UGD RSUD Cilengsi pada tahun 2021. Kemudian metode adalah jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dan rancangan penelitian WC eksperimen dengan menggunakan stain non-equivalen control group stain dan sampel pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Kemudian hasil penelitian menurut asumsi peneliti setelah diberikan tindakan dapat dijelaskan bahwa pada posisi semipolar 45 derajat dengan pemberian oksigen 4 liter yang diberikan pada 20 responden mengalami peningkatan 1% dan tidak memiliki nilai peningkatan yang sama setelah diberikan posisi semipolar 45 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judiana Fianti Marini. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang asma. Sistem pernafasan pada manusia merupakan sistem dalam tubuh yang berfungsi sebagai memperoleh oksigen dari udara luar yang kemudian masuk ke jaringan tubuh serta dapat mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru. Salah satu gangguan pada sistem pernafasan yang dapat menghambat saluran pernafasan yaitu asma bronkial. Terdapat beberapa faktor yang pencetus yang dapat menyebabkan serangan asma, yaitu faktor genetik, adanya alergi, faktor perubahan cuaca, faktor stres, dan faktor lingkungan. Berdasarkan prevalensi asma menurut World Health Organization pada tahun 2019, asma mempengaruhi sekitar 262 juta dengan angka kematian sebanyak 4.555 orang. Pada tahun 2021, permasalahan ini terjadi di mana bronkodilator tersedia hanya di fasilitas perawatan kesehatan primer di sebagian negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sedangkan inhaler steroid tersedia hanya sepertinya. Sedangkan menurut Gina, asma mempengaruhi 300 juta orang di seluruh dunia, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan kesehatan global yang cukup serius. Asma juga masih menjadi penyumbang banyak angka kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, penyakit asma merupakan salah satu jenis penyakit yang paling banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, jumlah penderita asma di Indonesia sebanyak 4,5% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 12 juta lebih penduduk. Berdasarkan data laporan kasus asma bronkial didapat dari IGD RSUD Pasar Rebo, terdapat jumlah kunjungan pada tahun 2022 sebanyak 124 kunjungan. Penyakit asma mayoritas terjadi pada rentang usia anak-anak dengan jumlah 96 pasien dengan sedangkan pada dewasa sebanyak 28 pasien. Asma adalah penyakit inflamasi kronis yang terjadi pada saluran nafas, di mana melibatkan banyak sel dan faktor. Secara fisiologi, asma ditandai dengan adanya penyempitan pada saluran pernafasan yang dapat menyebabkan peningkatan hipersensitivitas pada bronkus dengan gejala episodik berulang, terutama pada malam hari atau pagi hari. Menurut Global Initiative for Asthma
asma dapat menimbulkan gejala seperti mengi, sesak napas, dada sesak, batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu dalam waktu kejadian, frekuensi dan intensitas. Pada pasien kegawat darurat dengan diagnosa medis asma bronkial, maka pada airway breathing dan circulation pasien akan mengalami gangguan di mana pada saat pasien mengalami serangan asma, pasien akan mengalami sesak napas yang dapat mengakibatkan frekuensi pernapasan pasien meningkat hingga di atas 30 kali per menit. Hal tersebut merupakan salah satu kondisi kegawatan yang dapat mengancam nyawa pasien, sehingga segera ditangani. Terdapat dua macam pengobatan dalam menangani pasien asma, yaitu pengobatan secara farmakologis dan non-farmakologis. Pengobatan secara farmakologis seperti pemberian oksigen dan terapi obat bronkodilator, sedangkan pengobatan non-farmakologis seperti senam, olahraga, yoga, pranayama, slow deep breath, dan pernafasan Buteyko. Teknik pernapasan Buteyko adalah latihan pernapasan melalui hidung dengan menahan napas, kemudian relaksasi. Intervensi jurnal nasional dan internasional. Yang pertama, latihan pernapasan melalui hidung dengan menahan napas, kemudian relaksasi terhadap peningkatan pola nafas. Pembahasannya terdapat dua macam pengobatan dalam menangani pasien asma, yaitu pengobatan secara farmakologis dan non-farmakologi. Teknik pernapasan Buteyko adalah latihan pernapasan melalui hidung dengan menahan napas, kemudian relaksasi. Dilakukan terapi obat bronkodilator terhadap ketidakefektifan pola napas. Pembahasannya pengobatan secara farmakologis seperti pemberian oksigen dan terapi obat bronkodilator, sedangkan pengobatan non-farmakologis seperti senam, olahraga, yoga, pranayama, slow deep breath, dan pernafasan Buteyko. Dan Jani. Teknik pernafasan Buteyko bertujuan untuk memperbaiki pola nafas penderita asma dengan cara memelihara keseimbangan kadar CO2 dan nilai oksigenasi seluler yang pada akhirnya dapat menurunkan gejala asma. Jurnal internasionalnya Education Antionyms on Native Breathing Pattern. Yang ini pembahasannya di sini ya, teman-teman. Yang kedua, administer oxygen with NRM 8-9 lpm inhalator 310 with ventilator combined and with 0,9% NaCl. Pembahasannya di sini ya, teman-teman. Ini daftar pustakanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.